Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Saya minta maaf lagi ya, kemarin saya tidak bisa tayang ceritanya karena seharian sampai sore ya, hampir malam itu pemadaman. Jadi wifi dan semua baterai di rumah ini kosong, jadi saya tidak bisa merekod ceritanya. Saya minta maaf jika mengecewakan kakak semuanya. Dan hari ini saya akan lanjutkan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Rin memberitahu sesuatu yang diberitahukan ayahnya kepada Jess, dan mereka akan pergi ke stasiun untuk mencari sesuatu yang disembunyikan di dalam loker ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di stasiun mana? Jess mulai kesal. Mereka sudah terbang bolak-balik ke beberapa stasiun terdekat dan tak mendapatkan hasil apapun sesuai petunjuk dari ayah Rin. Aku tidak tahu, Jess. Sungguh, kukira stasiun yang dimaksud oleh ayahku adalah stasiun terdekat di kota atau terdekat dari rumah sakit tempat dia dirawat. Tapi nyatanya, kita tak mendapatkan apa-apa dari seluruh tempat penyimpanan yang ada di dua stasiun itu. Rin berbicara tanpa menatap Jess. Dia terlihat sangat panik dan juga lelah. Saat ini mereka berada di stasiun terdekat terakhir yang bisa mereka datangi. Apa kau punya petunjuk lain? Jess mulai tak sabarkan diri. Petunjuk itu sedang kita capai saat ini. Rin mendesah dan memilih diam sambil duduk di dalam kereta. Kedua tangannya bersedekap ke dada. Mereka memutuskan melakukan perjalanan naik kereta ke stasiun berikutnya dengan terbungkus di dalam amarah yang hening. Rin tetap dekat-dekat dengan Jess. Gadis itu merasa agak gelisah, terutama saat ia melihat Jess juga tampak kelelahan. Rin tidak begitu keberatan didiamkan, dia jadi punya kesempatan untuk berpikir. Rin terus menghidupkan kembali percakapannya dengan sang ayah di telepon terakhirnya. Rasanya sakit memikirkan itu, seperti menggigit gigi yang patah. Tapi Rin tidak dapat menghentikannya. Aku yakin ada petunjuk dari pesan terakhir ayah. Agak jauh dari mereka, di dalam kereta ada dua gadis duduk di bangku yang berseberangan dengan Rin. Mereka sepertinya mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan. Dua tas ransel di depan kaki mereka terlihat berat dan penuh. Keberadaan mereka sedikit mengganggu Rin. Mereka terus cekikikan sambil sesekali melirik Rin dan Jess. Gadis-gadis semacam itu tak pernah disukai Rin di kampusnya. Mereka tipe gadis yang suka mengecat rambut dengan warna mencolok, mewarnai kuku, dan memoles lipstik yang tak kalah noraknya. Rin bertanya-tanya, apakah mereka menertawakanku? Kemudian Rin mengikuti arah pandangan kedua gadis itu. Rin sangat terkejut karena mereka terus memperhatikan Jess. Malam itu, Jess menyembunyikan runa-runa kutukan dari seluruh permukaan kulitnya. Secara keseluruhan, Jess terlihat sangat tampan dan menarik. Akibat semua yang terjadi, Rin hampir lupa bahwa Jess memang tampan jika tanpa runa-runa hitam di kulit tubuh dan wajahnya. Di bawah sinar lampu, warna matanya bersinar biru terang dan sedang menatap Rin. Jess mengangkat alisnya dengan bibir sedikit miring seakan mencibir. Ada yang kau perlukan, Miss Orwell. Tanpa pikir panjang, Rin tidak mengakui gendernya. Gadis-gadis di sana terus memperhatikanmu. Sepertinya mereka naksir padamu. Tanpa Rin duga, terdengar suara Jess hampir tergelak. Dia sangat puas dengan kenyataan itu. Tentu saja, siapa yang tidak akan tertarik padaku? Aku sangat sadar diri kalau wajahku menarik dan tampan. Kesombongan seketika menjalari urat-urat nadi Jess. Seolah-olah kesombongan itu memang sudah tercipta untuk dirinya.
Jantung Jess berdegup. Dia bisa merasakan runa-runa di permukaan kulitnya berusaha menyeruak dan muncul ke permukaan. Jess memejamkan mata sambil menahan kekesalan. "Jangan sembarangan," desisnya. Bayangan tubuh dan wajahnya yang tampan dan sempurna berubah menjadi monster kembali menghantui. 5 tahun lalu, seorang penyihir mendatanginya dan mengutuk Jess menjadi monster akibat kesombongan yang sama. "Pernahkah kau mendengar bahwa sifat yang paling menarik adalah rendah hati?" desis Rain. Sepasang mata biru Jess terbuka lebar. Dia menoleh pada Rin dan mencengkeram pergelangan tangan gadis itu. "Dari mana kau mendapatkan kata-kata itu?" "Ah, kau menyakitiku," Rin memprotes. "Ada apa denganmu?" Warna mata Jess yang biru sesaat lalu berubah menjadi merah darah. Dia memejamkan mata sesaat dan saat terbuka kembali ke warna biru aslinya. "Maaf, aku hanya terbawa suasana." Jess melepas tangan Rin dan mendesah. Kau mengucapkan kalimat yang sama seperti dia." "Dia? Siapa?" Untuk melunakkan situasi tegang itu, Jess kembali menatap pada kedua gadis yang terus memperhatikannya. Jess mengedipkan sebelah matanya pada mereka. Rin mendesah. Bagaimana mungkin mereka bisa melihatmu? Belum lama ini, Ben dan manusia lain bahkan tak bisa melihatmu." Memakai sihir pesona untuk menutupi wajah buruk rupamu itu sulit. Kadang lebih mudah bagi kami untuk mengubah wujud menjadi manusia dan berlaku layaknya manusia. Kami hanya perlu sedikit pesona untuk menutupi borok daripada menghilangkan wujud. "Itukah yang kalian lakukan?" Jess mengangguk ke arah deretan penumpang lain yang duduk dengan tenang. Rin memperhatikan mereka dengan lebih dekat. Rin sadar bahwa mereka adalah pasukan kegelapan yang dibawa Jess dari Dagwood. Mereka semua berpenampilan layaknya manusia biasa dan membaur. "Wow, kenapa aku tak menyadarinya?" "Karena kau terlalu sibuk dengan pikiranmu sendiri," sindir Jess. Rin bersyukur ketika mereka tiba di perhentian terakhir sebelum kereta benar-benar tiba di stasiun Athena, tempat yang akan mereka tuju. Tak lama lagi mereka niscaya mendapat jawaban atau beranjak pulang. Paling tidak Rin akan terbebas dari rasa takut dan harap-harap cemas karena entah apa yang menanti mereka di stasiun tujuan. "Loker penyimpanan itu apakah benar-benar ada? Apakah ayah sungguh menaruh sesuatu untuk aku buka?" Mereka hampir tiba di sebuah stasiun kecil ketika hari telah pagi. Stasiun itu terletak di sebuah desa yang lokasinya menghadap ke sebuah danau cantik. Kali ini mereka disambut oleh suara sumbang dan parade hewan ternak serta sayur mayur raksasa. "Kau yakin ini tempatnya?" tanya Jess. "Apa kau mengajakku berpetualangan? Apa kau yakin kita tidak tersesat?" "Aku tidak yakin, tapi inilah satu-satunya harapan terakhir kita. Stasiun ini berada di kota tempat kami berasal. Seharusnya stasiun ini mempunyai ikatan dengan ayahku, tapi kita akan tahu setelah membuktikannya." "Lihat," tunjuk Jess ke arah jendela kereta. Samar-samar kabut tersibak seiring dengan terbitnya matahari. "Labu itu selebar tinggiku," ujar Jess sambil terus tersenyum dan melambai-lambai tangan tak percaya. "Dan 2 kali lipat lebih tampan," balas Rin dengan ketus. "Ketampanan labu itu cuma setengah dariku," protes Jess seperti anak kecil yang merajuk. Kata Rin, "Tapi labu tak bisa berbicara." Akhirnya mereka bangkit dari kursi kereta dan beranjak ke stasiun.
Sekali lagi warga lokal banyak berjubel-jubel di depan pintu kereta. Mereka datang untuk menawarkan barang dagangan mulai dari sayuran sampai hasil ternak. Rin dan Jess menyusuri jalan setapak menuju tempat penyimpanan dimanapun di bagian stasiun itu yang mungkin mereka temukan. Bagaimana kalau kita tak mendapatkan apa-apa di sini? Kau akan kecewa. Aku akan mencarinya sendiri sampai dapat. Dan sepanjang ingatanku, aku tak pernah memintamu untuk ikut serta dalam pencarian ini. Kau sendiri yang memaksa untuk ikut. Ren menjadi kesal dan kehilangan rasa humornya. Sepagi itu, dia sudah sangat tegang karena gelisah. Pertanyaan yang Jess ajukan hanya semakin menambah rasa takutnya. Jantung Rin mulai berdebar begitu keras ketika dia melihat sebuah kotak penyimpanan warna oranye berderet di salah satu sudut stasiun. Kotak penyimpanan itu terlihat sangat tua dan kuno, sama kunonya dengan stasiun itu sendiri. Rin mulai menyisiri satu persatu kotak penyimpanan itu dan memeriksa setiap angka yang terpasang di depan pintunya. Apa kau tahu berapa angkanya? Tiba-tiba Rin berhenti, dia tidak tahu angka berapa. Ayahnya hanya berkata kombinasi angka yang memiliki arti untuk mereka. Rin tidak tahu angka berapa itu. Sambutan yang sangat tidak menyenangkan, gerutu Rin. Kelihatannya sama saja, ujar Jess. Apanya? Rin sangat frustasi. Loker-loker ini semuanya sama saja. Bentuk dan urutan angka mereka tidak ada yang istimewa. Apa kau yakin ada di sini? Rin melepaskan nafas yang tidak dia sadari sudah dia tahan sejak tadi. Bagus, katanya. Rin merogoh kantung mantelnya dan mengeluarkan sebuah kunci dari sana. Kau punya kunci? Jess tak percaya. Saat berdiri di salah satu loker, dia melihat ada goresan di pintu. Terakhir kali ke sana sudah sekitar 5 tahun yang lalu, dan masih ingat sang ayah menitipkan sesuatu ke dalam loker sebelum mereka berangkat ke kota untuk melalui kehidupan baru. Goresan-goresan ini tampak seperti tanda cakar yang panjang dan bersambungan yang digarukan dalam-dalam ke kayunya. Apa kau yakin ini lemarinya? Aku tidak begitu ingat. Sudah 5 tahun yang lalu. Dan saat kau menunjuk labu raksasa, tiba-tiba aku ingat dengan loker ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Rin memasukkan anak kunci dan pintu loker terbuka. Apa isinya? Tanya Jess yang berdiri sedikit jauh dari Rin. Dia ingin memberi gadis itu privasi. Wajah Rin memucat. Kosong. Apa? Tidak ada apapun di sini. Rin berteriak putus asa. Mereka berdua berlari meninggalkan stasiun begitu pencarian loker telah berakhir. Rin merinding, mereka berlari ke arah sembarangan tanpa tahu tujuan. Ada apa denganmu? Jess mengejar Rin. Aku merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Aku tidak tahan berada di sana terlalu lama. Ada yang berbeda dengan atmosfer di sini. Lalu kemana kita sekarang? Tidak seharusnya kita menaiki kereta kembali ke kota. Rin tiba-tiba terdiam. Serangga-serangga tidak bersuara. Jess menyadari hal itu. Rin dan Jess tidak mendengar kicau burung dari pohon-pohon di sekeliling sementara mereka berada tak jauh dari hutan teduh yang jauh-jauh dari kota. Rin bertemu pandang dengan Jess dan mereka bertukar anggukan. Kau tahu kemana tujuan kita, Rin? Aku tidak tahu. Aku pikir kita bisa pulang ke rumah ayahku ketika dia masih muda dulu. Maksudku,
Sebelum kami pindah ke kota, kami tinggal di sebuah desa. Meskipun aku tidak yakin di mana tempatnya berada. Kau aneh. Apa kau sadar itu? Kau bahkan tidak ingat di mana rumahmu. Berapa lama kau meninggalkannya? Rin menggelengkan kepala. 5 tahun. Entahlah, ingatanku samar-samar. Kata ayah, itu karena aku mengalami kecelakaan ketika baru tiba di kota. Rin terus melirik ke arah Jess. Apa? Protes Jess. Tidak bisakah kau menggunakan sayapmu atau nalurimu dalam berburu untuk hal ini? Kau pikir aku manusia serigala? Sindir Jess. Ini bahkan siang hari, aku tak bisa menggunakan kekuatanku. Bahkan di malam hari pun, aku hanya mampu menggunakan separuhnya. Jess menatap sekitar kemudian tersenyum kecil. Tapi setidaknya tempat ini mengingatkan aku pada Darkwood, meski sedikit lebih ramai karena banyak peziarah di sekitar sini. Iya, kita pun masih bisa menggunakan kereta kuda sebagai transportasi. Rin melambaikan tangan pada salah satu kereta kuda yang melintas di jalan setapak tempat mereka berhenti. Tak jauh dari stasiun ada sebuah katedral. Mereka keluar ke bukit tinggi, menggunduk di samping katedral yang dikelilingi tiang-tiang konstruksi. Kubahnya yang keemasan berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Sebuah patung orang suci berdiri di hadapan pintu masuk katedral. Mawar merah telah mekar dengan meriah dari batu yang menyeruak batok kepala berkerudung patung suci hingga terbelah. Bunga-bunga tumpah ruah ke patung mengepung rok marmernya seperti genangan besar darah. Semerbak bunga di udara seolah berpendar seturut gelombang dingin. Kenapa bunga mawar ini mekar di musim dingin? Apa kau tidak menemukan hal yang sama di Darkwood? Sindir Jess. Jadi mereka jenis mawar yang sama. Mawar hitam kutukan. Wajah Jess muram bukan kepalang. Aku ingin percaya. Aku memang percaya. Tapi ini... Jess mendesis dan Rin menoleh kepadanya secepat kilat. Dan sekilas melihat urat-urat gelap di pergelangan tangan Jess berdenyut-denyut hitam seolah-olah makhluk dalam dirinya mengenali sesuatu yang tidak asing di sini dan sontak terbangun. Sebagian dari diri Rin ingin menjauh, takut kalau-kalau bakal melihat si monster keluar dari diri Jess. Tapi Rin takkan gentar. Kita pergi dengan kereta kuda ini. Rin menarik tangan Jess dengan cepat. Dia berharap perubahan suasana bisa membuat Jess kembali tenang. Apa pasukan kegelapan mengikuti kita? Jangan pikirkan mereka, gumam Jess. Mereka melakukan perjalanan dalam diam yang mencekam. Sejumlah desa mereka lalui dan sudah berganti kereta kuda sebanyak 3 kali. Mereka berhenti di depan sebuah halaman rumah yang luas tanpa pagar. Di balik rimbun pepohonan yang tak berdaun dan jalan setapak, mereka bisa melihat atap runcing sebuah rumah tua berlantai 3. Rumah itu bercat putih jika dirawat dengan baik, tapi kini terlihat sangat kusam dan hampir berwarna kelabu. Ini rumah masa kecilmu. Rin samar-samar masih mengingat pohon willow yang menjadi pagar alami halaman rumah mereka. Langkahnya tiba-tiba tergerak dengan mantap. Dia memang tidak sepenuhnya ingat, tapi setiap jarak yang terpangkas semakin meyakinkan Rin bahwa dia pernah ada di sana. Mereka berdiri di depan pintu rumah yang dipenuhi dengan salju beku dan dedaunan kering dari taman yang sekarat. Jess menyentuh tangan Rin. Aku masuk duluan. Rin ingin berkata bahwa dia tak perlu bersembunyi di balik Jess, tapi suaranya tak bisa keluar.
Gadis itu dapat mengecap rasa takut yang dia rasakan ketika pertama kali melihat istana Darkwood. Rasa itu tajam dan di lidahnya terasa seperti tembaga dari uang koin yang sudah tua. Pintu tidak terkunci. Jess mendorong pintu dengan satu tangan sambil memberi isyarat pada Rin dengan tangan yang lainnya. Begitu berada di ruang tamu, Rin membiasakan matanya berada di dalam keremangan. Jess menuju ke salah satu dinding dan mencari saklar. Dia tekan dan tak ada perubahan yang terjadi. Bohlam di ruangan itu mati. Cahaya matahari terhalang oleh jendela yang berdebu. Angin dingin merembes dari jalan masuk dan menyengat kulit Rin. Dia merasa bulu kuduknya merinding saat mengikuti Jess masuk ke ruang keluarga. Ruangan itu kosong, sangat mengejutkan sekali. Tak ada perabotan sama sekali di sana, seperti seolah-olah mereka baru saja pindah. Dinding dan lantainya telanjang. Mereka terus beranjak lebih dalam. Jess sampai di bawah tangga. Dia mulai menyusurkan tangan ke pegangan tangga dan merasakan debu lengket di telapaknya. "Kita ke atas?" tanya Jess. Rin hanya mengangguk di belakang Jess. Mereka menuju ke lantai atas. Rin dekat di belakang Jess. Daerah di dekat tangga lumayan gelap sehingga gadis itu sempat salah meminjakan kaki. Jess menoleh dan memperhatikan dengan tidak sabar. "Perhatikan langkahmu. Kita tidak tahu tempat ini masih layak dipijak atau tidak. Dan jangan bernafas di belakang leherku." Rin mendesis, tangannya gemetar. Dia ragu lalu melangkah dengan lebih cepat.